mendisiplinkan pelayan. Pagi hari datang, suasana hati Saga terlihat baik sejauh ini. Di luar matahari sudah dari tadi memanaskan bumi, dan dia menatap laki-laki di depannya, gumam-gumam kecil dari mulutnya. Dia benar-benar tidak menganggap kejadian semalam sebagai dosa ya. Katakan pada Pak Mun, bawa sarapan ke kamar. Baik suamiku. Saga masuk dalam kamar mandi, sementara Dania keluar dari kamar. Gemetar-gemetar menahan kesal, dia mencengkram tangga. Ingatlah yang kejadian semalam. Saat ia terbangun dan berteriak terkejut karena lagi-lagi Saga memeluknya. Tapi yang akhirnya terjadi malah membuatnya menggerutukkan gigi karena sesal. Kamu benar-benar memanfaatkan kesempatan karena aku baik padamu ya? Saga menendang kaki Dania di bawah selimut. Apa? Menjawab setengah berteriak. Beraninya meninggikan suaramu di depanku. Maafkan saya suamiku, menutup mulutnya rapat dengan tangan. Kau mau memelukku? Tidak, kan Anda yang mendekati saya. Jadi kamu bilang aku mau memelukku begitu? Tidak, bukan begitu. Kalau begitu saya pindah ke sofa saja biar Anda bisa tidur dengan nyaman. Dan dia memilih lari dari situasi ini. Kalau kau mau tidur selama-lamanya, tidur di sofa sana. Kata-kata ancaman itu membuatnya membeku, dan akhirnya dia tetap tidur di tempat tidur. Geram setengah mati dan dia kalau ingat kejadian semalam. Siapa juga yang mau memelukku? Kamu yang sudah seenaknya memelukku dan menciumku, berutungnya dalam hati. Kenapa turun sendiri? Mana Saga? Ibu mertua sudah duduk di ruang tengah menunggu bersama Helena. Ternyata dia menginap ya. Masih mandi bu. Terus kenapa kau malah turun? Tuan Saga ingin sarapan dibawa ke kamar. Apa? Dan dia menoleh pada Helena yang masih duduk. Sekarang wajahnya tertunduk. Entah kenapa dia merasa kasihan juga pada gadis itu. Selama pernikahan, selain waktu dia pura-pura sakit, tidak pernah sekalipun sarapan dilewatkan tanpa makan bersama di meja makan. Ini kali pertamanya ingin sarapan di kamar, karena ada seorang gadis masa lalunya di rumah ini. Tidak apa-apa bu, seharusnya aku memang tidak menginap di sini. Dan dia meninggalkan kedua wanita itu yang sedang saling menghibur diri. Dia menoleh saat mendengar suara ribut dari arah rumah belakang. Ada keributan apa di luar ya? Dan dia memberikan info kepada Pak Mun untuk menyiapkan sarapan ke kamar. Ada keributan apa di belakang pak? Sekretaris Han sedang mendisiplinkan pelayan, Nona. Saya siapkan sarapannya sebentar. Apa? Mendisiplinkan pelayan? Apa yang bakal si Sinting itu lakukan? Dan dia menoleh pada ibu dan Helena berharap mendapat bantuan. Tapi mereka terlihat tidak peduli. Lalu dia pergi sendiri ke rumah belakang. Tempat dia biasa menghabiskan waktu dengan para pelayan di rumah ini. Plak, plak. Dan dia mematung. Sejenak dia tersentak karena merasa terkejut. Untungnya dia segera tersadar kalau dia tidak boleh diam saja. Sekretaris Han, apa yang Anda lakukan? Dan dia sudah berdiri di antara tiga pelayan yang sedang menundukkan kepalanya dan juga sekretaris Han yang berwajah marah. Sakit yang menjalar di pipi, namun tidak berani mereka sentuh. Han menggantung tangannya di udara. Dia terhenyak sebentar. Maafkan saya Nona karena sudah membuat keributan. Han mundur 2 langkah sambil membungkukkan kepalanya. Apa? Dia minta maaf padaku sudah melakukan keributan, bukan dia minta maaf karena sudah menampar 3 pelayan wanita ini. Aku memang tidak terlalu akrab dengan mereka, tapi dia sudah keterlaluan namanya. Mata Dania berkeliling. Dia menemukan Maya dan para pelayan lainnya sedang berdiri berbaris tidak jauh darinya. Mereka semua menundukkan kepala mereka. Kenapa Anda memukul mereka? Tegas Dania bertanya. Saya sedang mendisiplinkan ketiga pelayan ini, Nona. Memang apa kesalahan mereka? Tidak, bukan kesalahan, tapi apa perlu Anda sampai menampar mereka? Dania yang gusar mendengar jawaban Han. Dia jujur menjawab, tapi jawabannya menyebalkan untuk mendengar telinganya. Seperti Anda yang harus mematuhi peraturan yang sudah dibuat Tuan Muda, begitu juga para pelayan yang ada di rumah ini, Nona. Kenapa aku sampai lupa fakta ini? Aku juga tidak lebih dari pelayan di rumah ini. Tapi saya tidak suka melihat Anda melakukan kekerasan dalam mendisiplinkan para pelayan. Baik, Nona, saya akan berhati-hati dan tidak melakukannya di depan Anda. Apa? Bukan begitu maksudnya, bodoh. Ikut aku. Dan dia menarik tangan Han, yang mau tidak mau mengikutinya. Setelah menjauh dari rumah belakang, dia melepaskan tangannya. Sekarang katakan, apa kesalahan mereka? Mereka membicarakan Anda. Aku. Dan dia menunjuk dirinya. Mereka mengatakan kalau Anda tidak pantas dari semua segi bersama Tuan Muda, dan Nona Helena lah yang jauh lebih pantas daripada Anda. Kenapa aku merasa malu mendengar kejujuran sekretaris Han yang belak-belakan? Dan kenapa juga dia marah? Ini kan memang fakta. Tadinya saya pikir kesalahan mereka itu apa? Bukankah Anda sudah sangat keterlaluan? Kalau hanya seperti itu, bukannya Anda hanya perlu menegurnya? Tidak perlu sampai menampar mereka. Lagi pula itu memang kenyataan kan? Kenapa dia tersenyum menakutkan sekali? Nona, apa Anda tahu berapa para pelayan dibayar di rumah ini? Dan dia menggelengkan kepala. Aku juga penasaran berapa gajimu.
Mereka dibayar 5 kali lipat dari gaji pelayan biasanya. Itu belum termasuk uang bonus dan lembur. Apa? Dan mereka digaji sebesar itu bukan hanya untuk bekerja saja, tapi untuk menutup mata, telinga, dan mulut mereka tentang semua terjadi di rumah ini. Tapi mereka kan hanya mengobrol. Mereka sedang membicarakan Anda, nona muda sah rumah ini, istri dari Tuan Saga. Kenapa itu terdengar keren sekaligus menakutkan? Hei Sekretaris Han, Anda kan yang paling tahu posisi saya bagi Tuan Saga. Itu seperti apa? Bahwa sebenarnya tidak ada yang perlu dibanggakan dari statusnya sebagai nona muda di rumah ini. Sepertinya Anda sudah terlalu lama di sini. Silakan kembali ke dalam. Tuan muda pasti sudah selesai bersiap dan saatnya sarapan. Sialan, dia malah mengalihkan pembicaraan. Tapi benar juga, aku sudah terlalu lama. Kumohon lepaskan mereka. Baik, Nona. Dan dia sudah mau berbalik saat Han sudah menganggukkan kepala. Walaupun menyebalkan, tapi ia yakin kalau Han sudah berkata akan melepaskan mereka, itu artinya para pelayan tadi sudah aman. Nona, kalau saya boleh memberi saran, Anda tidak perlu merapikan rambut Anda dengan sungguh-sungguh. Apa? Maksudnya dia apa sih?